Assalamualaikum, halo semuanya teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan sehat selalu semuanya. Balik lagi di channel aku Isma Jahira. Untuk video kali ini pastinya aku akan berbagi tips lagi. Jadi teman-teman silahkan tonton videonya, jangan sampai di skip ya. Tonton video ini sampai selesai. Kemudian yang belum subscribe channelnya jangan lupa subscribe dulu, notifnya juga aktifkan. Itu juga teman-teman boleh kasih like, komen, dan juga share video ini sebanyak-banyaknya. Nah, jadi teman-teman, untuk video kali ini aku mau buat masker. Nah, untuk manfaat maskernya ini selain bisa membantu mencerahkan wajah, mengangkat sel kulit tadi juga, kemudian bisa membuat kulit tampak menjadi lebih cerah glowing. Kemudian untuk yang punya masalah kayak melasma, noda hitam ataupun flek hitam juga bisa banget menggunakan masker ini karena bisa membantu mengurangi ataupun mengikis masalah tersebut. Pokoknya yang pengen tahu teman-teman bahannya apa aja, silahkan tonton videonya ini sampai selesai. Nah, untuk caranya sangat sederhana. Di sini teman-teman siapkan aja dulu bahannya. Jadi yang pertama itu teman-teman siapkan yang namanya mentimun ya. Di sini gunakan aja 1 sampai 2 buah. Jangan lupa cuci dulu sampai benar-benar bersih. Nah, untuk mentimun ini teman-teman karena ada kandungan vitamin A, vitamin E juga, sehingga mampu banget dalam membantu mengurangi masalah kerutan ataupun bisa juga mengurangi masalah penuaan dini kita. Selain itu, mentimun juga ini bisa membantu mengangkat sel-sel kulit mati sehingga nanti kulit akan tampak lebih cerah. Nah, teman-teman pastikan sudah menyiapkan mentimun ini. Selanjutnya kita akan gunakan sebagai masker. Caranya, setelah mentimun disiapkan, teman-teman bisa langsung tumbuk, blender, ataupun boleh dengan diparut seperti ini ya. Jadi kita haluskan dulu 1 buah mentimun ini sampai benar-benar habis. Dan setelah mentimunnya ini kita haluskan, teman-teman di sini kita saring mentimunnya. Jadi yang akan kita ambil adalah air perasanya saja. Tapi kalau misalkan teman-teman mau buat masker mentimun ini dengan campuran tepung beras ataupun susu, sebaiknya tidak usah diperas ya. Jadi untuk bijinya bisa diambil ataupun dicampurkan. Nah, dan ini air mentimunnya sudah jadi. Setelah ini teman-teman silahkan gunakan air mentimun ini. Bisa digunakan untuk wajah, untuk leher, ataupun pada bagian tubuh yang ingin kelihatan lebih cerah. Misalnya pada ketiak, pada tangan, pada bokong, ataupun pada kaki. Nah, ini dia teman-teman air mentimunnya sudah sangat siap kita gunakan. Tapi kalau pengen lebih segar lagi, teman-teman bisa masukkan dulu air mentimun ini pada lemari es ya. Minimal sekitar 30-60 menit itu sudah dingin dan nanti teman-teman bisa gunakan sebagai masker. Di sini aku gak masukkan dulu ke lemari es, gak apa-apa ya. Nah, kalau misalkan teman-teman hanya ingin mencerahkan kulit wajah ataupun ingin mengurangi masalah kerutan ataupun garis-garis halus, di sini teman-teman cukup gunakan air mentimun ini tanpa menggunakan bahan lainnya ya. Jadi kalau misalkan kulitnya itu kering ataupun agak sensitif, teman-teman tidak usah menggunakan bahan lainnya kecuali bahan alami kayak misalkan putih telur, ataupun boleh kalau mau pakai masker padat, teman-teman bisa tambahkan dengan yang namanya tepung beras ataupun susu bubuk. Jadi kalau hanya ingin mencerahkan, mengurangi kerutan, teman-teman gunakan aja air mentimun ini. Caranya bisa menggunakan kapas diolesnya atau bisa juga menggunakan masker atau kuas ya, teman-teman. Jadi di sini aku gunakan aja kapas. Jadi caranya tinggal usap-usap kayak gini aja. Dan ini tuh segar banget teman-teman ya. Jadi kayak gini, dioles-oles secara merata ya. Nanti kalau sudah dioles, teman-teman juga nanti bisa kayak
diamkan si kapasnya ini pada bagian tertentu. Misalkan ya, kalau aku suka ada mata panda atau kantung mata, jadi digunakan ataupun ditempelkan kayak gini ya teman-teman. Ataupun mungkin untuk teman-teman yang kulitnya pengen lebih cerah lagi, silahkan teman-teman bisa tempelkan si kapas ini pada seluruh wajah ya. Dan untuk cara ini bisa teman-teman lakukan setiap hari boleh ya untuk masker ini. Dan untuk kalau mau ditempelkan kayak gini, gunakan aja sekitar 15-20 menit. Nah kalau sudah, baru teman-teman bersihkan dengan menggunakan air biasa. Tapi kalau misalkan teman-teman punya masalah ataupun keluhan lainnya pada wajah, di sini teman-teman tentu harus menambahkan bahan lainnya agar masalah tersebut cepat hilang. Sebenarnya sih banyak banget ya, kalau teman-teman ingin kayak memudarkan masalah flek, teman-teman bisa menambahkan dengan yang namanya jeruk lemon. Jadi untuk takarannya 1 sendok jeruk lemon dengan 3 sendok yang namanya air perasan mentimun ini ya. Jadi 1:3. Jadi dicampurkan, kemudian baru gunakan lagi sebagai masker. Karena di sini aku gak punya jeruk lemon, kebetulan udah habis. Untuk rekomendasi kedua, teman-teman, kalau misalkan pengen lebih cepat lagi, tapi sih mungkin hasilnya akan berbeda pada setiap orang ya. Cuma di sini saudara ya atau aku pernah menggunakan yang namanya kayu putih ataupun minyak telon kayak gini, dan itu kayaknya cepat banget memudarkan masalah fleknya. Jadi kalau mau pakai ini harus hati-hati juga, karena mungkin tidak semua orang cocok menggunakannya. Kalau misalkan pengen coba, boleh teman-teman bisa menggunakan pada wajah, namun hanya dioleskan pada wajah yang ada masalah flek atau nodanya ya. Di sini aku mau coba aja. Jadi misalkan teman-teman nih punya fleknya di area kayak pipi, di sini aku pakai ini ya, apa namanya ini teh, korek kuping gitu. Nah, ambil sedikit aja teman-teman. Kemudian langsung dioles pada wajah yang ada fleknya, misalkan di sini nih ya. Nah, misalkan gini, ditotolin aja. Nah, ditotolin aja teman-teman, digunakan pada area wajah yang hanya ada fleknya. Tapi kalau misalkan melasma, cenderung kayak apa ya namanya, ngageblek itu apa sih bahasa Indonesianya. Jadi kalau beda dengan flek, kalau flek atau export itu kayak munculnya titik-titik, tapi kalau melasma biasanya kan suka munculnya blok gitu ya. Nah teman-teman bisa oleskan tuh, jadi dioleskannya kayak gini aja, diratain dan digunakan pada area yang ada melasmanya kayak gini aja ya, dioleskan. Kemudian kalau sudah, teman-teman bisa langsung ini, biar tidak terlalu panas, bisa langsung kompres dengan menggunakan air mentimun ini ya teman-teman. Jadi setelah digunakan, teman-teman silahkan kompres ya. Nah ini tuh cara lebih aman ya. Tapi kalau misalkan teman-teman gak mau ribet, silahkan aja gunakan air mentimun ditambah dengan menggunakan minyak telon ataupun minyak kayu putih. Untuk takarannya sama ya, 1:3. Jadi 1 sendok kayu putih atau minyak telon ditambah dengan 3 sendok yang namanya air mentimun. Itu ya. Kalau sudah, dioleskan aja. Tapi di sini aku gunakan seperti ini dulu ya. Nah, kalau sudah teman-teman langsung kita tutup dengan menggunakan yang namanya ini, air mentimun. Nah, itu kayak apa ya? Lebih mengurangi kalau misalkan panas. Tapi menurut aku sih nggak panas-panas banget ya, teman-teman ya. Ini lebih cenderung kayak mendinginkan dengan menggunakan air mentimun ini. Nah untuk cara ini pun teman-teman bisa gunakan sekitar 15-20 menit. Kalau udah, silahkan bersihkan dengan menggunakan air biasa. Kemudian untuk trik yang ketiga, kalau misalkan teman-teman ingin lebih ekstrim atau ingin cepat-cepat menghilangkan masalah flek, di sini aku juga punya solusi yang ketiga. Teman-teman kalau mau bisa menggunakan yang namanya ini ya, pasta gigi. Sebenarnya untuk pasta gigi ini tidak terlalu aku rekomendasikan, karena aku tuh kulitnya kalau pakai yang terlalu panas itu suka agak sedikit panas ya. Tapi kalau misalkan teman-teman pengen coba boleh, karena
menggunakan pasta gigi juga cukup efektif dalam membantu mengurangi ya masalah noda ataupun flek. Tapi tentu harus hati-hati juga, tidak boleh sembarangan, dan penggunaannya jangan terlalu sering untuk ini ya. Bisa teman-teman gunakan 2-3 kali seminggu aja. Jadi jangan setiap hari ya kalau mau pakai ini. Nah, kalau mau pakai ini boleh ambil aja sedikit. Teman-teman gunakan aja apa ini? Korek kuping, ambil sedikit. Nah, ini ya teman-teman, aku ambil sedikit. Dan ini pun boleh digunakan pada area yang ada flek atau nodanya ya. Teman-teman seperti itu. Kalau mau coba boleh. Jangan dioleskan ke seluruh wajah ya, takutnya muka kebakar gitu ya. Nah, di sini aku oleskan lagi, coba lagi misalkan pada area pipi aku. Nah, kayak gini teman-teman nih. Nah, menggunakan kayu putih atau minyak telon dibandingkan dengan menggunakan apa ini, pasta gigi, sama aja ya. Dua-duanya nggak terlalu hot atau panas gitu, enggak sih. Apalagi mungkin untuk teman-teman yang pernah beberapa kali menggunakan, ini boleh nih. Untuk yang kulitnya sensitif sebaiknya jangan pakai cara ini ya. Nah, kayak gini aja teman-teman. Oke. Ini tuh bisa digunakan 2-3 kali seminggu. Kemudian kalau udah dioleskan seperti tadi teman-teman, kita celupkan kapas pada air mentimun tadi ya. Ini tuh fungsinya buat menenangkan biar kulit tidak kepanasan atau kayak kebakar, tapi enggak ya, ini enggak akan terlalu ekstrim banget, enggak sih ya. Oke, langsung kita tutup lagi kayak tadi ya. Nah, ini teman-teman kalau mau seperti ini, dan ini tuh cukup digunakan sekitar 15-20 menit ya teman-teman. Kalau sudah nanti buka dan dibersihkan dengan menggunakan air biasa. Untuk cara ini pun teman-teman gunakan aja 2-3 kali dalam seminggu. Jadi kesimpulan untuk video ini, untuk teman-teman yang ingin merawat wajah dengan menggunakan bahan alami, boleh banget menggunakan yang namanya air mentimun tadi. Tapi kalau misalkan ada keluhan masalah lain pada wajah seperti flek, noda ataupun melasma, teman-teman di sini juga bisa menambahkan bahan lainnya seperti minyak telon atau kayu putih, atau juga dengan menggunakan air lemon atau yang namanya pasta gigi. Tapi penggunaannya harus hati-hati dan tidak boleh terlalu sering ya. Dan untuk kulit sensitif sebaiknya tidak menggunakannya. Pokoknya teman-teman boleh mencobanya, tapi kalau misalkan dirasa tidak ada khasiat ataupun kayak malah membuat kulit seperti kayak panas ataupun membuat kulit menjadi lebih kemerahan, sebaiknya hentikan penggunaannya. Dan itu bisa menjadi pilihan untuk teman-teman yang ingin kulitnya menjadi lebih bersih, lebih cerah glowing, bebas dari masalah flek, noda ataupun melasma. Nah, itu dia teman-teman untuk tips kali ini, semoga bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih yang sudah mendukung channelnya dan yang sudah selalu menonton video sampai selesai, masih banyak. Pokoknya teman-teman apabila punya saran tambahan, silahkan tinggal komen aja ya pada kolom komentar di bawah ini. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video aku berikutnya yang lebih menarik dan yang lebih bermanfaat lainnya. Kata saya Ismanya Hira, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.